Jos TV yang powerful. Apa kabar bahagia Anda hari ini? Dalam Jos Motivation kali ini saya akan membahas tentang menjadi pribadi yang sukses, bahagia, dan kaya. Apakah Anda sering mendapati orang yang sukses tapi tidak bahagia? Atau orang yang kaya tapi tidak bahagia? Atau orang yang bahagia tapi tidak kaya? Nah, kalau Anda sering mendapati orang-orang yang seperti itu, pengertian antara sukses, bahagia, dan kaya itu terpisah-pisah, sehingga hidupnya pun terpisah-pisah. Ya, tidak bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Padahal baik sukses, bahagia maupun kaya itu merupakan sebuah siklus, sebuah lingkaran yang saling terkait dan berhubung. Ya, kita mulai dari sukses. Sukses itu apa? Sukses adalah mencapai apa yang kita inginkan. Jadi mencapai tujuan kita. Ya, bahagia itu apa? Bahagia itu menikmati apa yang telah kita capai. Jadi kalau kita mencapai apa yang kita inginkan, kemudian kita menikmati apa yang telah kita capai, kita sudah sukses dan bahagia. Ditambah yang ketiga, berbagi, memberi. Kita memberi apa yang telah kita capai, yang sukses tadi, dan apa yang telah kita nikmati, yang bahagia tadi. Ya, sehingga ketiganya memang berhubung. Kalau kita punya keinginan, bisa kita capai, kita sukses, bisa kita nikmati, kita bahagia, kita rela berbagi, kita kaya. Sukses, bahagia, dan kaya. Satu rangkaian. Nah, sekarang bagaimana kita bisa sukses, bahagia, dan kaya sekaligus? Kita mulai dari yang pertama, itu sukses, ya. Untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, untuk bisa mencapai goal kita harus tumbuh terus, baik secara mental, emosional, spiritual, sosial, maupun finansial. Nah, agar kita bisa terus tumbuh, kita harus belajar. Jadi itu belajar itu wajib, ya. Satu, kita harus tumbuh secara mental. Jadi kita belajar bagaimana kita itu menjadi kreatif. Bagaimana kita itu bisa menemukan solusi atas persoalan hidup kita. Persoalan keluarga, bisnis, keuangan, dan sebagainya. Kita harus terus belajar, ya, mengasah intelektual kita, mengasah mental kita agar kita menjadi kreatif. Kemudian kita juga harus tumbuh, ya, secara emosional. Kita belajar agar kita memiliki emosi yang tepat, agar kita bisa memiliki empati, sehingga kita mudah mendapatkan kerjasama dengan orang lain. Nah, tumbuh di level emosional, kita belajar. Kemudian yang ketiga itu tumbuh secara spiritual. Bagaimana apa yang kita lakukan, kita bekerja, kita berkeluarga, bermasyarakat itu punya makna dan kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu kita tumbuh secara spiritual, ya. Dan berikutnya adalah kita harus tumbuh secara finansial. Artinya apa? Bagaimana kita terus belajar meningkatkan, ya, tingkat kesejahteraan kita. Jadi tiap tahun itu gajinya jangan gaji tetap. Ya, karena kalau gaji tetap itu tiap tahun sama dengan gaji turun. Misalnya 2020 Anda punya gaji 5 juta. Di tahun 2021 gajinya tetap 5 juta, itu artinya turun karena tergerus angka inflasi, daya belinya itu berkurang, katakanlah 10%. Jadi 2020 gaji Anda 5 juta, 2021 gajinya tetap 5 juta, nilainya sama dengan 4,5 juta. Kalau 2022 masih turun lagi, masih tetap lagi, nilainya jelas turun lagi, ya. Bisa jadi 4 juta dengan nominal yang sama, ya. Jadi untuk bisa sukses kita harus terus belajar, harus terus tumbuh secara mental, emosional, sosial, spiritual, dan finansial. Yang kedua, bagaimana kita bisa bahagia? Kita harus bersyukur, harus mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui capaian-capaian kita. Jadi kalau kita misalnya punya mobil, hanya bisa menikmati beberapa bulan saja, setelah itu kita tidak bisa menikmatinya, kita sudah mulai nggak bahagia. Rasa syukur kita sudah mulai hilang. Kenapa? Karena tadi, ya, kita mengingkari bahwa ternyata di luar sana itu banyak orang yang sulit untuk mendapatkan seperti ini. Ini ternyata kita bisa dapati. Kita harus akui itu agar bahagia. Kalau ingkari tidak bahagia, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa kaya? Kita berbagi, kita memberi, baik materi maupun non materi, ya. Kenapa? Karena orang itu tertarik dengan orang yang suka memberi, dan di dalam hukum alam yang sudah pasti kebenarannya, setiap kali kita memberi pasti menerima. Tinggal apa? Waktunya kapan, dalam bentuk apa, di mana, itu jadi misteri ilahi, ya.
Jadi kita tidak berurusan dengan siapa yang menerima pemberian kita. Kita urusannya antara kita dengan Tuhan. Kita memberi, hukum Tuhan akan berlaku, kita akan menerima. Oke, jadi pemirsa Just TV yang powerful mulai saat ini, kalau kita pengen sukses kita harus terus belajar. Kalau kita pengen bahagia kita harus selalu bersyukur. Kalau kita pengen kaya kita harus banyak memberi. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto, salam powerful.